kita juga masih bersyukur karena masih terhindar dari wabah COVID-19. Yang saya hormati Ibu Kepala Pusat Pendidikan Pertanian, alhamdulillah sudah hadir ya Bu ya. Sehat Bu? Nah, nampaknya semakin sehat Bu ya, semakin COVID ya. Ya Bu, alhamdulillah sehat semuanya kami di sini. Terima kasih. Kemudian rekan-rekan saya, para direktur Polbantan dan BEPI seluruh Indonesia, kemudian Bapak Ibu Wakil Direktur 1, 2 maupun 3 yang hadir pada saat ini, Bapak Ibu dosen ya, kemudian adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, serta seluruh peserta video conference pada pagi hari ini. Nah, baiklah, selanjutnya akan saya serahkan dulu waktu dan tempat kepada Ibu Wadir 1, Ibu Nuriana selaku moderator. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Direktur. Ya. Terima kasih Ibu Kapus atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Kapus Pendidikan Pertanian, yang kami hormati Ibu Direktur Polbantan Medan, yang kami hormati Bapak Ibu Direktur Polbantan se-Indonesia dan juga Bapak Direktur PEPI, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Direktur 1 seluruh Polbantan dan PEPI, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Deli Serdang atau yang mewakili Kepala Dinas Pertanian Kota Padang, Sumatera Barat, yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Jurusan Kaprodi beserta Sekjur, yang kami hormati para dosen Polbantan Medan dan Polbantan se-Indonesia, para mahasiswa dan seluruh peserta video conference yang sangat kami banggakan. Pertama sekali tentunya kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan juga karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga sampai hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan. Baik, pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan susunan acara. Pertama, ya pembukaan yang saya sampaikan sendiri, kemudian paparan terkait dengan evaluasi pendampingan yang akan disampaikan oleh Ibu Direktur Polbantan Medan. Berikutnya pendapat ya, penyampaian dan juga pernyataan dari Kepala Dinas Pertanian yang hadir ini dihadiri dari Kepala Dinas Pertanian Nias Selatan, Deli Serdang dan Kota Padang, Sumatera Barat. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kami silakan kepada Ibu Direktur untuk menyampaikan paparan terkait dengan evaluasi pendampingan di wilayah koordinasi Polbantan Medan. Kepada Ibu Direktur, kami silakan. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Kapusdik dan seluruh peserta video conference. Pada hari ini juga kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan, Bapak Sarumaha, ya, yang merupakan mitra kami selama ini. Kemudian Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang, ini tetangga kami ya. Ini mungkin belum dihadiri Pak Kepala Dinas ya. Saya kira ada Bapak Sekretaris Dinas. Kemudian dari Dinas Pertanian Kota Padang, Sumatera Barat, Bapak Sarian Permat. Selamat bergabung Pak di grup Polbantan dan Pusat Pendidikan Pertanian. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, saya untuk
Nah, kita ketahui kita juga saat ini sama-sama merasakan kondisi yang sama ya, yaitu merebaknya pandemi COVID di seluruh Indonesia bahkan dunia ya. Nah, dengan merebaknya ini kita ketahui bahwa salah satu penyangga untuk stamina ketahanan tubuh itu adalah pangan ya. Pak Menteri dan Pak Kepala Badan selalu dalam arahannya menyampaikan bahwa yang namanya pertanian tidak boleh berhenti, pertanian harus terus bergerak, pertanian harus terus jalan. Bahkan kalau besok pun mau hari kiamat, hari ini pertanian harus terus bergerak. Itu berkali-kali disampaikan oleh arahan pimpinan kita Eselon 1. Nah, baiklah, kita ketahui bahwa dalam kondisi pandemi COVID ini, pahlawan itu tidak hanya dari medis saja, karena terkait ketahanan pangan, stamina daripada masyarakat yang harus tetap dijaga, karena itu merupakan salah satu kunci kita bisa terhindar dari serangan virus ini. Maka seluruh SDM, pelaku-pelaku pertanian itu harus tetap bergerak di lapangan ya. Karena apa? Kita harus siap menyediakan pangan untuk 267 juta penduduk Indonesia. Nah, kemudian oleh sebab itu maka peningkatan kompetensi SDM yang handal untuk membantu petani dalam kesulitan akibat dari merebaknya wabah pandemi COVID-19 ini harus bisa kita siapkan. Nah, salah satu SDM yang kita andalkan, yang bisa kita gerakkan di lapangan, itu adalah mahasiswa Polbangtan. Karena mahasiswa saat ini itu umumnya berada di rumahnya masing-masing, di kampung halamannya masing-masing. Nah, ini menjadi kekuatan bagi kita, bagaimana supaya bisa mendampingi para petani untuk tetap bisa eksis, bisa tetap siap menyediakan pangan bagi seluruh masyarakat khususnya Indonesia. Tujuan daripada kegiatan pendampingan ini, next, bahwa menjamin kualitas mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian khususnya di sini Polbangtan Medan untuk mampu nantinya menghasilkan mahasiswa yang mempunyai jiwa job creator dan job seeker, serta membantu petani dalam mengembangkan usahanya dalam melakukan budidaya hulu maupun hilir selama penyebaran wabah coronavirus COVID-19 ini. Nah, selain itu juga mahasiswa diharapkan memiliki pengalaman praktis seperti dalam hal keterampilan, perencanaan, proses produksi dan kualitas produk yang dihasilkan, kemudian mampu mengimplementasikan metode pemberdayaan kepada petani, masyarakat maupun dari aspek teknologi, organisasi, sosial, ekonomi, dan manajerial. Nah, selanjutnya mereka bisa lebih mengenal aspek ekonomi dan segmen pasar dari produk-produk yang dihasilkan. Nah, kemudian mereka juga dapat melakukan identifikasi potensi wilayah dalam upaya pemberdayaan masyarakat tani melalui proses logical thinking dan strategi atau cara yang tepat, sehingga nantinya dapat mengembangkan sikap kreatif, inovatif, dan pemberdayaan masyarakat dari mahasiswa yang mengarah pada penumbuhan budaya agro-social-friendship. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita harapkan ini bahwa manfaat daripada kegiatan pendampingan ini adalah terlatihnya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lapangan sekaligus melakukan serangkaian keterampilan yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian mahasiswa diharapkan memperoleh kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya sehingga kepercayaan dan kematangan dirinya akan semakin meningkat. Nah, mahasiswa juga diharapkan terlatih untuk berpikir kritis dalam menggunakan daya nalarnya dengan cara memberikan komentar logis terhadap kegiatan yang dikerjakan dalam bentuk laporan kegiatan yang sudah kita lakukan. Nah, ini yang sangat kita harapkan adalah
menumbuhkan jiwa wirausaha dan sikap kerja yang berkarakter, mengasah empati dan kepedulian mahasiswa terhadap petani dan lingkungannya yang terdampak oleh virus COVID-19 ini. Nah, untuk peserta kegiatan pendampingan dari Polbangtan Medan, next, bahwa peserta pendampingan ini kami menggerakkan mahasiswa aktif pada semester 2, 4, dan 6, ya, yang memang mereka saat ini sedang melakukan LFH, yaitu sebanyak 606 orang mahasiswa. Nah, 606 orang mahasiswa ini itu terdiri dari program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan 215 orang, ya. Kemudian penyuluhan perkebunan presisi 253 mahasiswa. Nah, kemudian teknologi produksi tanaman perkebunan 138 orang mahasiswa. Waktu pelaksanaan itu sudah kita jadwalkan selama lebih kurang 2 bulan. Itu mulai dari kemarin 13 Mei sampai dengan 30 Juni. Daftar dapat dilihat, coba tolong ditampilkan ya. Itu sudah kita lakukan bimbingan teknis pendampingan mahasiswa. Itu kita lakukan secara online melalui virtual ya kemarin. Kemudian pelaksanaan sudah dilakukan mulai tanggal 13 Mei, ya, nantinya diharapkan selesai 30 Juni, termasuk di dalamnya ada supervisi dan monitoring, dan ini sudah berlangsung ya. Jadi masing-masing dosen pembimbing melakukan monitoring setiap hari ya kepada mahasiswa bimbingannya dengan bukti-bukti eviden, foto open kamera, dan laporan ya, laporan harian. Nah, kemudian penyusunan laporan itu kita harapkan dapat dilakukan tanggal 1 sampai dengan 10 Juli ya. Nah, selanjutnya evaluasi kegiatan pendampingan. Ya. Nah, monitoring kegiatan pendampingan next. Nah, distribusi lokasi pendampingan untuk 606 orang mahasiswa Polbangtan Medan ini itu ada di beberapa provinsi ya. Nah, memang distribusi alokasi ini yang paling banyak di Provinsi Sumatera Utara itu sekitar 77% ya. Sedangkan di provinsi lainnya itu ada 23%. Nah, kita dapat lihat distribusinya tuh Bapak Mabuk. Ini dulu, tolong disesuaikan. Nah, Provinsi Sumatera Utara itu ada di Kabupaten Asahan ya, dapat lihat pada tayangan sampai dengan Samosir, Toba Samosir itu teralokasi dengan jumlah mahasiswanya ya. Yang terbanyak itu memang di Kabupaten Deli Serdang. Ya. Nah, selanjutnya untuk provinsi lain ya, untuk provinsi lain yang tadi saya sebutkan 23% itu ada di Provinsi Aceh ya, itu 46 orang. Provinsi Sumatera Barat 13 orang, Riau ya, Kepulauan Riau juga ada 2 orang, Provinsi Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, ya, kemudian Banten ada 1 orang dan Sulawesi Selatan. Jadi total mahasiswa di luar Provinsi Sumatera Utara itu ada 140 orang. Next. Kita dapat lihat kegiatan-kegiatan pendampingan yang dilakukan mahasiswa ya. Ada yang mendampingi petani dalam penanaman padi sawah ya. Kemudian ada juga yang mendampingi dalam penanaman budidaya pepaya. Ada yang kopi ya, macam-macam ya. Ini dapat dilihat ini yang mereka lakukan. Ada juga yang dalam bentuk pembuatan pupuk cair ya. Jadi kita tidak batasi, yang penting bagaimana ada kegiatan-kegiatan pertanian dari hulu ke hilir yang mereka bisa mempunyai kontribusi kepada petani di lapangan dalam rangka untuk menyediakan pangan. Nah, berita
untuk kegiatan mahasiswa ini kita juga sudah masukkan di dalam media online antara ya. Nah ini dapat dilihat, kami tampilkan press release-nya ya. Nah ini bisa nanti diklik di URL-nya ya. Ini beberapa media, beberapa berita yang sudah masuk terkait pendampingan, ada 27 ya, 27 berita ya. Itu sampai pertanggal kemarin ya. Nah ini untuk press release kegiatan mahasiswa. Nah baiklah, untuk lebih melengkapi kegiatan ini ya yang secara virtual, kami akan tayangkan 2 video kegiatan mahasiswa di lapangan. 3 video ya, 3 video yang akan kami tayangkan. Ini durasinya juga tidak terlalu panjang, yang sudah kita setting. Dan nanti juga diharapkan mungkin bisa juga mahasiswa ikut berkontribusi menyampaikan pengalaman-pengalamannya di lapangan. Silakan Pak. Kita hari ini melakukan pembibitan sawi di perkarangan rumah. Sini ada ibu saya. Jadi ini umur bibit berapa hari, Bu? 3 hari, kemungkinan 2 hari lagi bisa ditanam. Karena sawi merupakan bibit yang mudah ditanam dan umur panen yang cukup cepat, jadi mungkin ibu bisa menanam ini di perkarangan rumah kan, Bu? Berubah-ubah lagi. Jadi itu seperti baiklah, terima kasih kami atas perhatiannya. Mohon nanti pada kesempatan ini kami mohon arahan dari Ibu Kepala Pusat Pendidikan Pertanian terkait penyelenggaraan kegiatan pendampingan yang sudah kami lakukan ini. Terima kasih sekali lagi. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Direktur. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Kapus Pendidikan Pertanian untuk menyampaikan arahan terkait dengan evaluasi pendampingan di masa COVID. Pada Ibu Kapus, kami persilakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sehat semua. Yang saya hormati Ibu Direktur Polbangtan Medan, beserta jajarannya, kemudian juga Direktur Polbangtan seluruh Indonesia yang hadir pada hari ini, dan juga Direktur PEPI, kemudian Kepala Dinas Pertanian, atau yang mewakili dari Kabupaten Deli Serdang, dan kemudian juga Kota Padang, serta tentu saja seluruh sivitas akademika dari Polbangtan Medan, dan yang saya banggakan, anak-anak saya, adik-adik saya, mahasiswa Polbangtan Medan. Ya. Tetap semangat, walaupun kita saat ini masih menjalani learning from home, dan kemungkinan juga masih akan berlanjut sampai dengan akhir tahun ini, begitu ya, sesuai dengan arahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, namun tetap kita dapat melakukan sesuatu ya untuk kemudian bisa meningkatkan produksi pertanian di Indonesia. Jadi kita ketahui bahwa sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kemudian juga arahan dari Pak Menteri Pertanian, Bapak Kepala Badan SDM, pertanian tidak boleh berhenti. Apalagi kita menghadapi suatu kondisi yang luar biasa saat ini, yaitu masa pandemi COVID-19, ya. Dan kemudian kita akan menghadapi new normal, ya, karena memang pandemi COVID ini mengakibatkan perubahan dari semua sisi kehidupan, begitu. Tidak hanya masalah kesehatan saja, tapi kemudian juga akan berlanjut kepada permasalahan pangan dan kemudian permasalahan ekonomi secara keseluruhan. Nah, salah satu yang memang menjadi hal yang penting saat ini adalah bagaimana dalam masa pandemi COVID ini pertanian tetap harus berjalan. Kemudian juga pertanian yang menyediakan pangan bagi 267 juta penduduk Indonesia ini tidak boleh berhenti. Apa jadinya kalau pertanian tidak berjalan, kemudian terjadi kekurangan pangan, ya, maka krisis ini akan terjadi krisis, ya. Dan kita tahu bahwa krisis ini dapat kita hindari atau kita kurangi, ya, dengan melakukan beberapa upaya, terutama di bidang pertanian. Nah, saat ini memang yang sangat menjadi sorotan adalah bagaimana kita semua harus tetap mendorong para pelaku utama pertanian, ya, terutama adalah petani, untuk kemudian tetap melakukan aktivitas produksi di lapangan. Nah, tentu saja dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ya, bahkan Pak Presiden, kemudian juga Bapak Menko ya perekonomian sudah menyampaikan bahwa akan ada dukungan atau bantuan kepada para petani kita. Yang tujuannya adalah supaya mereka bisa meningkatkan kemampuannya untuk kemudian tetap melakukan produksi, karena nanti juga akan ada dukungan terkait dengan sarana produksi pertanian, di samping juga ada bantuan uang tunai untuk kemudian meningkatkan daya beli para petani tersebut. Nah, kita dari sisi pendidikan, di mana kita punya pasukan, ya, sivitas akademika kita, yaitu para mahasiswa Polbangtan, kemudian juga SMKPP tentu saja para siswanya. Nah, ini kita dorong untuk kemudian bisa selama learning from home ini mendampingi para petani yang ada di lapangan, ya, dengan konteks dan kondisi masing-masing, ya. Beberapa diskusi sudah kita lakukan, ya, baik di tingkat pusat maupun tentu saja Bapak Ibu Direktur di internal dari Polbangtan dan juga dengan para mahasiswa, bahwa pelaksanaan kegiatan ini harus tetap berjalan dan bisa berjalan, ya, dengan memperhatikan protokol kesehatan dan melihat kondisi masing-masing wilayah, ya. Nah, tentu saja beberapa hal terkait dengan protokol kesehatan, dan saya senang sekali tadi mendapatkan laporan dari Ibu Direktur bahwa semua dalam kondisi sehat, alhamdulillah, ya. Itu yang ingin saya dengar, dan itu yang utama bagi kita semua. Ya, tidak hanya para mahasiswa yang ada di lapangan, namun juga para petaninya. Begitu ya, kita harapkan seperti itu.
Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah yaitu tadi protokol kesehatan, gunakan masker. Tadi gambarnya kecil-kecil, Bu Direktur. Saya tidak melihat ya apakah mahasiswa sudah menggunakan masker atau tidak. Tapi itu penting. Kemudian physical distancing ya, itu juga sangat penting. New normal semuanya akan menggunakan itu begitu ya. Jadi tetap tidak boleh berkerumun, tidak boleh berdekatan ya, dan physical distancing ini harus tetap dilakukan. Nah, di samping beberapa hal lain yang juga harus dilakukan oleh para mahasiswa ini adalah bagaimana tetap menjaga kondisi tubuhnya ya dalam kondisi yang tetap sehat, konsumsi vitamin, protein, lebih banyak minum air, itu sangat membantu untuk kemudian bisa menjaga kondisi tubuh. Kemudian juga akan lebih baik apabila pendampingan dilakukan pada pagi hari ya, di mana ada sinar matahari yang memang mengandung vitamin D seperti itu. Nah, kemudian juga diharapkan peralatan-peralatan, baik itu peralatan pribadi ataupun peralatan pertanian juga harus dapat disterilkan begitu ya, dicuci, kemudian dengan desinfektan, dan kemudian juga sebisa mungkin tidak bertukar-tukar begitu ya, jadi punya alat masing-masing. Nah, itu yang kemudian bisa mencegah adanya penularan virus corona ini dengan baik di pertanian ya. Karena sampai saat ini juga saya belum mendapatkan ya informasi yang tepat misalnya ya terkait dengan virus ini. Misalnya saja, ini sebagai contoh, physical distancing dulu boleh 1 meter. Nah, sekarang 1,5 meter. Bahkan kemudian ada yang bilang 2 meter begitu ya. Karena apa? Karena ternyata ini sangat tergantung dengan kondisi yang ada pada saat itu. Misalnya 1 meter, apakah kondisinya terkendali? Bagaimana dengan anginnya ya? Pergerakan angin. Kalau cukup kencang berarti penularan virus akan juga berlangsung cukup jauh begitu ya, dropletnya itu cukup jauh sehingga 1 meter tidak cukup. Nah, kemudian juga tergantung pada kondisi kesehatan masing-masing ya. Ketika memang sudah terkena misalnya ya, bisa langsung menangkal atau kemudian tidak. Nah, itu juga belum ada yang pasti, sehingga memang kondisi yang paling aman adalah kita tetap menerapkan protokol kesehatan selama kita berada di lapangan ya, dan saya rasa itu sudah dilakukan, namun perlu terus-menerus kita sampaikan untuk kemudian tetap dilakukan. Nah, kemudian tadi juga di dalam pemaparan Bu Direktur dan kemudian juga video yang disampaikan, dan mungkin Bu Direktur kita nanti juga bisa berkomunikasi ya dengan beberapa mahasiswa untuk menceritakan pengalaman yang lain begitu. Nah, ini kami sangat berharap ini akan bisa menjadi pola atau model atau pattern begitu untuk kemudian bisa diterapkan di UPT pendidikan yang lain. Tidak hanya di Kementerian Pertanian, tapi juga di lingkup Kementerian Pendidikan misalnya. Karena beberapa waktu kemarin saya juga mendapatkan masukan atau ditanya oleh IPB, kemudian juga oleh Pak Menteri Pertanian melalui Pak Kepala Biro Humas ya, dan kemudian juga Pak Lutfi, bagaimana proses pendampingan kita mahasiswa di lapangan ya, apakah berjalan dengan baik atau tidak, kemudian sejauh mana efektivitas dan sebagainya. Nah, ini Pak Menteri juga ingin melebarkan sayap, tidak hanya mahasiswa Polbangtan atau SMKPP kita saja, tapi juga ke perguruan tinggi yang memiliki fakultas pertanian di seluruh Indonesia. Nah, ini juga sedang digarap. Harapannya nanti dari apa yang sudah kita lakukan ini bisa kita laporkan, nanti bisa kita publikasikan ya Bu Direktur dengan baik. Nanti kita sampaikan nota dinasnya kepada Pak Kepala Badan, kemudian juga kita lanjutkan ke Pak Menteri untuk kemudian pola-pola seperti ini mungkin akan bisa diterapkan juga di perguruan tinggi yang lainnya. Jadi kemungkinan ketika memang para mahasiswa ini masih learning from home dan kemudian mereka juga harus melalui atau harus mengikuti program KKN ya yang ada di perguruan tinggi pada umumnya,
Nah, ini mereka juga tetap bisa melakukan apa yang seperti kita lakukan. Jadi kita ini pionir, ya. Kita ini bisa memberikan best practice untuk kemudian diterapkan bagi perguruan tinggi yang lain. Sehingga saya sangat berharap nanti dari Bapak Ibu Direktur bisa membantu kami untuk bisa mengemas dengan lebih baik, mendokumentasikan, menyampaikan, dan kemudian kita bisa membentuk suatu pola atau pattern, ya, kira-kira bagaimana pendampingan ini efektif untuk bisa dilakukan di lapangan. Nah, tentu saja kegiatan hari ini kami juga ingin mendengarkan apakah ada permasalahan di lapangan, mungkin nanti bisa disampaikan ya Bu Direktur, kemudian sejauh mana tadi efektivitasnya, kemudian kami juga ingin mendengar bagaimana komunikasi antara mahasiswa dengan dosen pembimbing, ya, melalui daring, apakah ini berjalan dengan efektif, dan kemudian dari kegiatan yang ada di lapangan, nah sejauh mana ini bisa memecahkan permasalahan dari para petani tersebut, begitu ya. Kami juga tentu saja berharap bahwa rekan-rekan mahasiswa ini bisa bergabung dengan Kostra Tani yang ada di dekat rumahnya masing-masing, begitu ya. Nah, ini kita dorong sehingga Kostra Tani juga tetap berjalan. Nah, apabila memang nanti ada beberapa lesson learn mahasiswa yang kemudian sudah bergabung dengan Kostra Tani, kemudian bagaimana juga dengan kondisi misalnya jika ada untuk Kostra Tani yang sudah mendapatkan IT, mahasiswa juga bergabung untuk kemudian bisa mendorong penggunaan atau optimalisasi IT yang sudah disampaikan di sana, maka itu akan bisa lebih bagus lagi, ya. Jadi sinergi dari beberapa stakeholder juga kita harapkan untuk kemudian dilakukan oleh para mahasiswa ini di lapangan, begitu. Jadi ini yang ingin kami tangkap, ingin kami lihat, selain juga para sivitas akademika tetap sehat di lapangan, tapi kemudian kita punya pola, punya pattern, dan kemudian juga bisa sangat efektif. Kita bisa menunjukkan efektivitas pendampingan tersebut. Nah, kemarin juga kita berdiskusi dengan Direktur SMK, begitu ya, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan kemarin juga baru dilantik beberapa pejabat, atau mungkin sudah semuanya dari Kemendikbud, ya, di mana mungkin dalam waktu dekat juga kita bisa berkoordinasi lebih baik lagi. Direktur SMK menyampaikan bahwa akan mendorong SMK-SMK ini untuk kemudian bisa membangun desa atau membangun daerah perdesaan, begitu ya. Nah, membangun daerah perdesaan ya intinya seperti apa yang kita lakukan saat ini. Jadi ketika memang mereka learning from home, kemudian mereka berada di daerah masing-masing, mereka kemudian melakukan upaya-upaya pendampingan, upaya-upaya pengawalan kegiatan produksi yang ada di daerah masing-masing. Jadi sebetulnya banyak pihak sudah mempunyai pemikiran yang inline dengan apa yang kita lakukan. Nah, kita ini pionir, sudah do it, gitu ya, kita sudah melakukan. Nah, itu yang ingin harus kita tetap lakukan dengan baik, dan melalui monitoring dan evaluasi ini kita akan bisa memperbaiki kira-kira apa yang kurang dan sebagainya. Nah, itu yang mungkin saya ingin sampaikan. Selanjutnya, mungkin nanti dalam waktu yang sudah ditentukan, kami juga akan meminta Direktur Polbangtan yang lain untuk kemudian menyelenggarakan kegiatan seperti ini, begitu ya. Jadi monitoring di lapangan ini perlu kita lakukan. Dan satu lagi, memang kondisi tahun ini sepertinya kurang menguntungkan bagi pertanian pada umumnya, ya. Ini kondisi yang ada. Jadi selain kita terdampak oleh pandemi COVID-19, saat ini juga kita tahu bahwa akan ada kemarau panjang atau musim kekeringan yang cukup panjang. Nah, tentu saja ini juga akan membawa dampak yang signifikan terhadap kondisi pertanian kita, ya. Dalam beberapa waktu ke depan kita masih bisa mempertahankan ketahanan pangan kita, ya. Namun dengan adanya kemarau panjang yang bisa terjadi tahun ini ataupun bahkan kemudian juga berimbas tahun depan, misalnya, tentu saja kita harus punya
usaha yang lebih, upaya yang lebih untuk kemudian kekeringan ini bisa kita antisipasi, karena sebagian besar atau beberapa bagian dari lahan pertanian di Indonesia masih bergantung pada hujan, ya, pada hujan. Dan tentu saja ketika memang tidak ada hujan, ini akan menjadi permasalahan di sektor pertanian, tidak bisa menanam. Atau kemudian yang sudah ada pertanamannya akan mengalami puso seperti itu. Ini dan kemudian gagal panen. Nah, itu yang tentu saja juga harus kita antisipasi. Kementerian Pertanian melalui Dirjen Tanaman Pangan juga sudah mencoba untuk mendorong, ya, semuanya untuk melakukan percepatan tanam, ya, gerakan percepatan olah tanam, ya, itu harus dilakukan. Kami semua juga didorong untuk segera berkoordinasi dengan kabupaten maupun provinsi untuk kemudian bisa mendorong percepatan tanam ini, mumpung saat ini memang masih turun hujan sebelum memang nanti betul-betul memasuki musim kemarau yang panjang. Nah, ini juga kami harapkan kepada mahasiswa dan juga para sivitas akademika di sini untuk kemudian bisa betul-betul konkret mendorong jajaran di wilayahnya, ya, di daerahnya, untuk kemudian bisa terus melakukan kegiatan usaha tani ini. Jadi setelah memang selesai dengan pertanaman padi, misalnya, ya, panen dan sebagainya, kemudian dilakukan secepatnya kembali pengolahan tanah. Ya, tentu saja ini akan atau membutuhkan beberapa persyaratan, ya, misalnya alsintan atau kemudian sarana produksi, kemudian juga beberapa yang utama adalah bagaimana supaya kondisi tanahnya juga tetap dalam kondisi yang baik. Nah, ini harus dikoordinasikan dengan pertama adalah dosen pembimbing, ya, para mahasiswa harus konsultasi terus dengan dosen pembimbing dan kemudian juga dengan dinas terkait, ya. Dan tentu saja kita sangat berharap dengan Kostra Tani. Nah, itu Bu Direktur yang bisa saya sampaikan. Saya sangat senang melihat apa yang sudah tadi ditayangkan, dan selanjutnya nanti juga mungkin kita bisa berdialog dengan beberapa mahasiswa, dosen, untuk kemudian melihat bagaimana pola komunikasi, efektivitas yang dilakukan dalam pendampingan petani di lapangan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Kapus atas arahan yang disampaikan kepada kita semua. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para kadis, ya, untuk memberikan pernyataan terkait dan pendapatnya terkait dengan kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh mahasiswa pada masa darurat COVID ini. Untuk kesempatan pertama kami silakan dari Dinas Pertanian Kabupaten Nia Selatan kepada Pak. Apa itu? Pak. Baik. Oh, anunya pagi. motor. Halo, selamat pagi. Anu nih, jalan nih Pak. Sudah jalan. Ini Zoom. Zoom. Ya. Halo. Halo. Selamat pagi Bu Nur. Nah, ya. Selamat pagi yang kami hormati Ibu Kapus, Ibu Direktur, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Salam sehat. Kami dari Kabupaten Nia Selatan, Dinas Pertanian Kabupaten Nia Selatan. Saya sendiri sebagai Kepala Dinasnya atas nama Norodede Sarumaa, dan didampingi beberapa mahasiswa yang sedang PKL. Dan kami laporkan bahwa ada kurang lebih 23 orang yang melaksanakan pendampingan di Kabupaten Nia Selatan, dan terutama juga mereka ini adalah putra-putri dari Kabupaten Nia Selatan. Dan ada 5 yang merupakan penyuluhan perkebunan dan 18 penyuluhan pertanian, dan mereka tersebar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Teluk Dalam, Kecamatan Gomo, Kecamatan Maniamele, dan Kecamatan Wahagundre. Dan beberapa kegiatan mereka lakukan telah melaksanakan pendampingan pada saat Bupati melaksanakan tanam perdana jagung di Kecamatan Wahagundre, kemudian
telah mereka menghadiri acara tanam di Kecamatan Maniamele, dan saat ini sedang melakukan pendampingan di beberapa desa yang tersebar di 4 kecamatan tadi. Dan yang hadir pada saat ini ada kurang lebih 6 orang. Memang sengaja kita sedikit membatasi yang hadir karena ruangan juga sangat kecil. Tuh. Kemudian kami juga berterima kasih dengan Polbangtan yang selalu memberi kepercayaan kepada pemerintahan Kabupaten Nia Selatan untuk menjadikan satu lokasi PKL atau pendampingan bagi mahasiswa. Ini sudah 2 tahun berturut-turut. Dari tahun 2019 dan tahun ini lebih banyak lagi. Mungkin karena kebetulan juga putra-putri Nia Selatan ya. Dan kami sangat berterima kasih. Dan tentunya juga kami menyatakan bahwa para mahasiswa kita ini memang betul-betul melakukan kegiatannya masing-masing. Dan setiap ada kegiatan dari dinas, kami juga mengundang dan mereka selalu menghadiri. Tentunya mereka, salah satu program mereka bahwa bagaimana menangani daripada pendampingan petani untuk bisa bertahan dalam situasi COVID ini, terutama dalam menjaga kestabilan ketahanan pangan. Kami dari pemerintah Kabupaten Nia Selatan menyatakan bahwa kami sangat mendukung akan program ini. Kami juga siap tetap menerima dikala ke depan mahasiswa dari Polbangtan ini selalu melakukan pendampingan di Kabupaten Nia Selatan. Dengan catatan kami sangat mengharapkan lebih banyaknya kepada prakteknya, sehingga mahasiswa-mahasiswa ini ke depan betul-betul sudah siap pakai gitu loh. Nah, kemudian kami juga laporkan bahwa rata-rata ini terutama mungkin untuk tanaman perkebunan ya terkait dengan hama penyakit itu mungkin yang perlu diterapkan kepada mahasiswa, sehingga sekembali juga nanti mereka ke lapangan mereka juga punya bekal terkait dengan pemberantasan daripada OPT tersebut. Sekali lagi kami menyatakan diri bahwa pemerintah Kabupaten Nia Selatan selalu mendukung dan siap mendukung, dan terutama untuk menjadikan lokasi ini tempat prakerin daripada para mahasiswa. Barangkali itu dari kami. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih kami ucapkan pada Pak Kadis, ya Pak Sarumaha, atas pernyataan ya dan dukungan yang diberikan kepada Polbangtan Medan khususnya mahasiswa di lapangan. Mungkin ini kami sampaikan Bu Kapus, Pak Kadis Nia Selatan ini termasuk salah satu kadis yang proaktif, bahkan setiap saat kalau di lapangan sering mengirimkan kegiatan-kegiatan yang didampingi oleh Dinas Pertanian. Bahkan dari pihak Pemda, Bupati dan Sekda juga koordinasi dengan kita terkait dengan pelaksanaan ini. Baik, sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada Kadis Pertanian Nia Selatan. Selanjutnya kami berikan kesempatan pada Kadis Pertanian Kabupaten Deli Serdang. Kami silakan. Ya, silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang. Yang dalam hal ini pada kesempatan ini saya Rahman Saleh Denguran, Sarjana Pertanian MSI, sebagai Sekretaris di Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang. Mohon maaf kami kepada Bapak dan Ibu sekalian, karena Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang pada kesempatan ini tidak bisa berhadir bersama kita karena ada tugas ataupun sesuatu hal yang sangat penting yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk itu, mohon maaf kalau hal ini kami sampaikan dari selaku Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang. Bapak Kepala Pusat dan juga Ibu Direktur Polbangtan yang kami hormati, dapat kami laporkan dari Kabupaten Deli Serdang bahwasanya pelaksanaan daripada pendampingan dari mahasiswa-mahasiswi Polbangtan Medan di Kabupaten Deli Serdang ini ada 57 orang. Jadi ke 57 mahasiswa Polbangtan yang
ada di Deli Serdang ini itu kita sebar di 22 kecamatan yang ada di sini. Dan tentunya kami dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang, khususnya dari Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang, sangat berterima kasih kepada Bapak Kepala PSDM Penyuluhan Kementerian Pertanian atau Bapak Menteri Pertanian di Jakarta. Dengan adanya program ini tentu sangat membantu, terutama bagi kami di Dinas Pertanian untuk dalam pelaksanaan program pembangunan pertanian. Kita ketahui Bapak dan Ibu sekalian bahwasanya keberhasilan daripada pembangunan pertanian itu, pelaku utamanya itu adalah petani. Jadi di dalam hal pelaksanaan pembangunan itu, petani kita secara nasional maupun di Kabupaten Deli Serdang tentunya sangat mengharapkan bimbingan, arahan, ataupun bantuan dari pemerintah setempat maupun dari pihak-pihak yang lain. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita ketahui juga pada sekarang ini kita masih dilanda oleh pandemi COVID, virus Corona 19, khususnya ini juga di Kabupaten Deli Serdang, di mana Bapak dan Ibu petani kita sebagai pelaksana pembangunan pertanian itu yang selama ini didampingi oleh para penyuluh-penyuluh kita di lapangan, baik itu penyuluh swasta, penyuluh PNS maupun THLTB kita. Akan tetapi karena adanya perubahan sistem kerja pada situasi pandemi COVID-19 ini, yang dulunya penyuluh kita ini bisa membimbing ataupun menyampaikan informasi penyuluhan itu kepada kelompok tani melalui posko-posko ataupun pertemuan-pertemuan di kelompok tani. Kan tetapi pada sekarang ini pertemuan itu kita tiadakan karena sesuai dengan gugus daripada COVID-19 sehingga menambah beban daripada penyuluh kita karena mereka itu harus langsung mendampingi petani kita. Di mana juga kita ketahui walaupun situasi seperti ini, pertanian itu tidak boleh berhenti karena kita ini adalah untuk pensuplai pangan nasional khususnya di Kabupaten Deli Serdang ataupun di Provinsi Sumatera Utara. Sehingga volume kerja daripada penyuluh itu sangat bertambah. Dan kami yakin memang kalau tidak dengan keberadaan daripada program pendampingan dari Polbangtan ini, khususnya Polbangtan yang ada di Medan, membantu penyuluh kita di lapangan dalam rangka membimbing ataupun mentransformasi ilmu kepada petani kita, tentu kami kewalahan. Tapi Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, terutama kepada Bapak Menteri Pertanian, terima kasih sekali di mana petani kami di Deli Serdang ini, hampir 2 bulan lebih kita bertugas di dalam suasana pandemi COVID-19 ini, petani kita tetap bisa melaksanakan usaha taninya. Tentunya itu tidak terlepas dari bantuan ataupun bimbingan dari mahasiswa pendampingan kita ini. Sehingga bisa membantu PPL melaksanakan anjang sana sampai ke kelompok tani ataupun ke hamparan. Karena petani kita itu dibimbing secara perorangan, tidak bisa lagi melalui pertemuan-pertemuan kelompok yang selama ini bisa dilaksanakan mungkin lebih efisien. Tetapi ini karena situasi tidak bisa harus langsung ke perorangan, tentunya juga kita tidak terlepas daripada prosedur daripada ataupun aturan gugus kendali COVID ini. Tentunya pendamping-pendamping kita itu juga melaksanakan APD, alat pelindung diri, terutama itu juga masker, dan petani kita di lapangan juga tetap kita arahkan untuk pakai masker atau alat pelindung diri, walaupun dia sedang dalam melaksanakan usaha taninya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, bersama kami juga di sini, ada di samping saya Bapak Kepala Bidang Penyuluhan di Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang ini, Bapak Marakayo Lubis, Sarjana Pertanian, dan juga ini ada mahasiswa-mahasiswi Polbangtan kita, ada juga di sini, dan juga ini kami sampaikan, memang tidaklah ke-57 orang itu kita hadirkan di sini, karena mengingat kita ini masih di dalam suasana pandemi COVID, sehingga ini ada perwakilan, ada beberapa orang. Tapi kami pikir walaupun hanya orang ini di sini tidak mengurangi makna daripada acara kita ini. Dan tentunya sekali lagi Bapak dan Ibu,
atas nama pemerintah Kabupaten Deli Serdang ataupun Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang mengucapkan ribuan terima kasih kepada Menteri Pertanian, dalam hal ini mungkin dari PSDM Penyuluhan, dan terus kepada Polbangtan Medan, kepada Ibu Direktur Polbangtan Medan, Ibu Juliana Kansrini, juga kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ke depannya bisa kita tetap melanjutkan hubungan kerjasama kita seperti ini, yang akan bisa nanti menambah pendampingan kepada petani-petani kita. Dan sekali lagi, satu lagi ada harapan kami kepada Bapak Ibu sekalian, maunya kalau bisa ini mahasiswa-mahasiswi Polbangtan kita ini setelah selesai melaksanakan pendidikan, bisalah seterusnya untuk membantu para petani kita. Seperti kalau kami di Kabupaten Deli Serdang masih sangat membutuhkan, masih sangat kurang tenaga-tenaga penyuluh kita di lapangan. Jadi mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kerjasama yang baik ini. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Domoran ya, yang mewakili Kepala Dinas Pertanian, Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang, atas dukungan dan kerjasama yang telah dijalin dengan Polbangtan Medan. Ya, mungkin masih institusi alma maternya ya Pak ya, Pak Domoran ya. Iya Bu. Baik, selanjutnya kami sampaikan kesempatan pada Bapak Kepala Dinas Pertanian Kota Padang, Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, mohon maaf, kepada Pak Sahrial Ahmad, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan atau direktur Polbangtan Provinsi Sumatera Utara. Kemudian terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kapusdiktan, Ibu Dr. Ida Widi Arsanti. Pertama, kami bersyukur kepada Allah SWT karena sudah diberi kesempatan untuk hadir di ruangan Fitpon ini, sehingga menambah wawasan kita, menambah informasi kita bersama untuk perkembangan pertanian ke depannya. Dapat kami laporkan Bapak Ibu sekalian, bahwasanya di Dinas Pertanian Kota Padang atau di Kota Padang sendiri ini sedang masih melaksanakan PSBB tahap ketiga sampai tanggal 7 Juni besok ini. Mudah-mudahan ke depannya kita lihat kecenderungan untuk masyarakat terkena COVID-19 ini ada kecenderungan hampir mendatar. Jadi rata-rata ada 5 atau sampai 9 orang yang positif tiap hari dari hasil pemeriksaan kita di Kota Padang. Sekarang yang sudah terdampak itu sekitar 412 orang sampai hari ini yang terdampak di Kota Padang. Tapi alhamdulillah ini masyarakat petani kita, masuk kawan-kawan penyuluh, kawan-kawan di Dinas Pertanian, alhamdulillah masih dilindungi oleh Allah, itu masih sehat sampai sekarang. Yang terdampak itu banyak pedagang-pedagang kita yang ada di Pasaraya, Kota Padang. Bapak Ibu sekalian, perlu juga kami laporkan di Dinas di Kota Padang, maksud kami di Kota Padang itu luas sawah kita ada sekitar 5.216 hektar. Jadi ada sekitar 5.216 hektar. Yang rata-rata produksi kita itu ada sekitar 90.000 ton padi hasil panen gabah kering per tahunnya. Itu kalau kita rata-ratakan beras kita itu baru mencukupi sekitar 1/3 dari kebutuhan kita di Kota Padang. Sementara yang 2/3 lainnya itu didatangkan dari kabupaten kota lain. Inilah tugas besar dari kawan-kawan kita dari penyuluh pertanian, terutama dalam kondisi COVID sekarang ini, bagaimana meningkatkan hasil pertanian kita.
Dan salah satunya adalah dengan percepatan tanam padi kita di lahan yang memang baru panen. Ini kita harapkan ada percepatannya. Ini alhamdulillah sudah terlaksana. Biasanya pertanaman itu dilaksanakan setelah Lebaran. Kemarin kita genjot sehingga banyak yang bertanam saat bulan Ramadan. Ini alhamdulillah sudah kita laksanakan. Sekarang kita juga mengenjot dalam masa COVID ini karena masyarakat kita itu kan banyak yang berdiam diri di rumah. Jadi untuk mengisi waktunya, kita mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan dan lahan-lahan terlantar. Dan inilah fungsi dari kawan-kawan kita dari penyuluh, dan alhamdulillah sekarang sudah dibantu oleh 2 orang mahasiswa kita dari Polbangtan. Alhamdulillah ada 2 orang yang dari Kota Padang. Ini sudah masuk ke BPP, sudah aktif di BPP untuk membantu kegiatan kita ini. Bagaimana memanfaatkan pekarangan, kemudian memanfaatkan lahan terlantar untuk kebutuhan ketahanan pangan kita. Kita sekali lagi mengucapkan terima kasih pada pimpinan Polbangtan yang sudah mengirimkan mahasiswanya dan sekarang sudah aktif di BPP Nanggalo. Kalau kecamatannya adalah Kecamatan Kuranji. Sekarang sudah aktif mendampingi kelompok tani yang bergerak di bidang tanaman pangan, dalam hal ini tanaman padi. Kemudian juga kita arahkan untuk bagaimana membina lahan terlantar, kemudian tanah-tanah kosong yang ada di sekitar pekarangan ataupun di sekitar lokasi yang sampai saat ini masih kosong. Diharapkan lahan tersebut ditanam untuk tanaman pangan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian dan saudara pemirsa, kami mewakili dari pemerintah Kota Padang mengucapkan terima kasih dan sangat terbantu sekali dengan adanya 2 orang mahasiswa kita ini yang memang kampungnya berasal dari Kota Padang dan sekarang juga berpraktek atau mengabdikan diri di kampung halamannya. Mudah-mudahan ini ke depannya ini terlaksana dengan baik dan kami tentu mengharapkan ini berlanjut untuk 1 tahun mendatang. Terima kasih Bu. Kami dari Kota Padang ucapkan mohon maaf sebelumnya kalau nanti kelainan terhadap mahasiswa kurang pas karena memang kesibukan kita. Yang jelas kita sudah memberi pendampingan ke adik-adik mahasiswa, ada didampingi nanti oleh penyuluh, juga didampingi oleh koordinator BPP dan juga didampingi oleh kepala bidang penyuluhan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian Kota Padang atas masukan dan juga arahan yang diberikan oleh Pak Kadis. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada mahasiswa Polbangtan Medan untuk menyampaikan pengalaman terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini. Kami silakan pada adik-adik mahasiswa. Angkat tangan yang ingin menyampaikan, silakan. Izin Bu. Ya silakan. Oh Muslim, ya Bukhari Muslim. Bukhari Muslim Bu. Ya, silakan. Ya Bu. Sebutkan di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bukhari Muslim, jurusan Pertanian semester 6, Polbangtan Medan. Alamat Kabupaten Batubara, Kecamatan 50 Pesisir, Desa Guntung. Jadi kan pengalaman saya Bu, pas turun ke lapangan, jadi sempat kami posko, saya sama PPL dan koordinator, bahwasanya ada kendala pas penanaman cepat gitu Bu. Jadi kendalanya itu petani itu setelah panen, orang itu menanam semangka gitu Bu. Jadi PPL sama koordinator itu susah mau ngasih tahu sama petani bahwasanya kita itu mau menanam cepat gitu Bu. Jadi apa solusi dari ibu-ibu sekalian gitu Bu? Biar nanti apabila sekali lagi posko kita bisa ngasih kita bisa diskusikan gimana solusinya kepada petani gitu Bu. Sekian Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perlu kami tegaskan kepada adik mahasiswa yang disampaikan pada kesempatan ini bagaimana
pengalaman yang diperoleh dan yang sudah dilaksanakan selama melaksanakan pendampingan di lapangan. Jadi mendampingi bidang pangan, di hortikultura gitu ya, itu yang kami tegaskan. Ya silakan, masih ada mahasiswa? Izin Bu, atas nama Yan Patra Renggana. Effendi Nenggolan? Ya silakan, Effendi. Izin Bu, saya Effendi Halasun Nenggolan dari Prodi Penyuluhan Pertanian semester 6. Saya bertempat tinggal di daerah Kota Medan. Kami mahasiswa dari Kota Medan sebenarnya memiliki kendala, yaitu terutama di daerah Kota Medan seperti Medan Johor tidak ada BPP. Namun kami mahasiswa dari Kota Medan sudah memiliki kesepakatan, yaitu kami melaksanakan pendampingan ke daerah terdekat, yaitu seperti misalnya saya sendiri ke daerah Namorambe yang berada di Kabupaten Deli Serdang. Selama melaksanakan pendampingan, kami sendiri sudah mengikuti protokol yang telah dikirimkan oleh Polbangtan Medan, dan juga masalah-masalah yang kami hadapi yaitu dan masalah-masalah yang diberitahukan oleh petani itu masalah seperti pemasaran, Bu, gitu. Jadi setelah petani itu melaksanakan panen, katanya harga-harga yang telah mereka panen itu jauh turun, Bu, atau anjlok. Jadi kadang sebagian besar petani itu mengalami kerugian gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih kepada mahasiswa. Kami tegaskan sekali lagi bahwa yang disampaikan adik-adik adalah pengalaman selama di lapangan. Apa yang dilakukan? Apa yang sudah dibantu di dalam pendampingan ini terhadap masyarakat petani? Iya, itu aku. Izin, Bu. Izin, Bu. Muhammad, ya silakan. Ya, Bu. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati yaitu Kepala Kapus Diktan, Direktur seluruh Polbangtan, beserta jajarannya. Yang kami hormati yaitu Kepala Dinas, dan yang saya banggakan mahasiswa Polbangtan Medan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Jumhar Azari. Saya perwakilan dari Kepulauan Bangka Belitung. Di sini saya berasal dari Polbangtan Medan, jurusan perkebunan semester 6. Baiklah, di sini kami dari Bangkai itu memiliki 22 orang mahasiswa yang berasal dari penyuluh perkebunan presisi yang tersebar di beberapa kecamatan, yaitu Sungai Liat, Mendo Barat, Puding Besar, Bakam, dan Merawang. Nah, untuk kegiatan atau pengalaman kami selama di lapangan, alhamdulillah kami sudah melakukan protokol sesuai dengan anjuran dari Polbangtan Medan tentang kesehatan. Jadi kami sudah membantu petani itu dalam melakukan kegiatan panen jagung di Desa Jada Barin, Bu. Seterusnya membantu petani dalam panen terong dan timun. Terus kami juga membantu petani dalam pemeliharaan, yaitu penyiraman, sanitasi, dan pemupukan. Dan juga kami ikut serta dalam gotong royong di lahan demplot, Bu. Jadi kami sudah melakukan pendampingan, yaitu padi hibrida, yang dimana kami langsung datang ke kelompok taninya, Bu, untuk melakukan kegiatan atau melakukan pendampingannya, Bu. Terus kami juga melakukan anjang sana, Bu. Jadi kami melakukan anjang sana itu kami tanyakan apa permasalahan yang dihadapi oleh petani, terus apa kendalanya. Karena kita ketahui dengan kondisi sekarang yaitu COVID-19 ini sangat berpengaruh besar kepada petani. Jadi kemungkinan permasalahan yang ada yang kami dapat, Bu, biasanya, Bu, yang sudah kami anjang sanakan kepada petaninya itu adalah
harganya, Bu. Mungkin itu aja, Bu, dari Jumhar, Bu. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikannya pada Jumhar. Mudah-mudahan tetap sehat dan semangat dalam menjalankan tugas yang mulia ini ya untuk mendampingi petani. Siap, Bu. Silakan pada masih ada? Saya, Bu. Saya, Bu. Pertama Dendi yang sudah angkat tangan ya. Baiklah. Assalamualaikum Iya, ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Silakan, kasih. Dendi. Ya, Bu. Terima kasih sebelumnya, Bu. Saya Dendi merupakan perwakilan dari mahasiswa pendampingan di Provinsi Sumatera Selatan, yang dimana mahasiswa di Provinsi Sumatera Selatan sendiri itu terbagi menjadi beberapa mahasiswa di setiap kabupaten. Nah, yang terutama saya berada di Kabupaten Banyuasin, tepatnya di Desa Lalang Sembawa yang berdekatan dengan SMK PP Negeri Sembawa. Nah, sebelumnya saya izin kepada Ibu Kapusdiktan, kemudian Kepala Dinas Daerah setempat, kemudian kepada Ibu Direktur, serta dosen-dosen sekalian, saya mohon untuk menyampaikan pengalaman pendampingan saya selama di desa saya. Nah, jadi selama saya melakukan pendampingan di Desa Lalang Sembawa, saya dan rekan-rekan sekalian sudah melakukan beberapa kegiatan yang terutama bertolak ukur kepada potensi wilayah di daerah Sumatera Selatan sendiri, Bu. Terutama di desa kami, Desa Lalang Sembawa, yaitu adanya kebun karet yang begitu luas. Kemudian potensi lain seperti hortikultura, itu di sini ada ibu-ibu wanita tani. Kami melakukan bimbingan kepada ibu wanita tani di Desa Lalang Sembawa untuk menanam tanaman hortikultura seperti sawi, kemudian daun sop, kemudian kami mengarahkan mereka untuk menanam tanaman-tanaman yang mudah dan umurnya cepat dipanen, Bu. Nah, seperti itu, Bu. Karena kan akses wilayah daerah kami juga agak terbatas, Bu, karena COVID-19 ini. Jadi kami mengarahkan ibu-ibu wanita tani sekitar untuk melakukan penanaman tanaman yang cepat dipanen, kemudian dapat menghasilkan jual yang murah seperti itu, Bu, di sekitar wilayah daerah Desa Lalang Sembawa sendiri. Nah, kemudian kegiatan yang kedua kami lakukan yaitu pendampingan kepada kelompok petani karet di Desa Lalang Sembawa. Nah, mengenai kelompok petani karet di Desa Lalang Sembawa sendiri, mereka di sini menyampaikan beberapa masukan kepada kami bahwasanya harga jual karet yang semakin rendah karena mungkin kan pengaruh, Bu, dari COVID juga, kemudian banyaknya impor ataupun ekspor dari karet sendiri seperti latex itu agak menurun. Jadi mereka meminta bantuan kepada kami untuk bagaimana cara pemasarannya seperti itu, Bu. Selain kepada tengkulak ataupun kepada perusahaan-perusahaan ataupun PT. Nah, kemudian selain kami melakukan pendampingan itu, kami juga ikut terjun langsung turun ke lapangan untuk melakukan kegiatan seperti penyadapan karet. Kemudian kami juga ikut melakukan kegiatan penimbangan ataupun ikut serta dalam lelang getah karet, terutama di Kabupaten Banyuasin, Bu, seperti itu. Seperti teman saya yang sekarang tidak bisa hadir karena sedang melakukan kuliah, seperti Topan, itu berada di Kabupaten Banyuasin, tepatnya di Desa Ujung Tanjung. Nah, di sana mereka ada kelompok tani yang itu, Bu, menjual getah karet itu secara lelang seperti itu, Bu. Nah, banyak lagi, Bu, sebenarnya kegiatan yang kami lakukan. Sebenarnya ibu-ibu wanita tani di sini sangat senang karena mahasiswa itu terjun langsung ke lapangan dan membantu mereka dalam melakukan kegiatan pertanian seperti itu, Bu. Mereka sangat support, mereka sangat terbantu, apalagi di tengah masa COVID seperti ini, Bu. Itu saja sih, Bu. Terima kasih, Bu, sebelumnya. Baik, terima kasih, Dendi. Terus ya dilanjutkan pendampingan dengan petani. Apalagi tadi kami mendengarkan Ibu KWT ya, kelompok wanita tani
sangat senang dengan kehadiran mahasiswa karena didampingi dalam penanaman hortikultura sampai juga ke pemasarannya. Lanjutkan perjuangan ya, Dendi ya, dan teman-temannya. Ya, semangat dan jaga kesehatan. Selanjutnya kami silahkan yang terakhir ya untuk mahasiswa Nia. Ya, ini untuk Nia, silakan Nia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu telah memberikan waktu kepada saya. Perkenalkan saya Nur Aslamia Lubis, Pak Bu. Di sini saya lokasi pendampingannya di Desa Serbajadi, Kabupaten Deli Serdang, yaitu di kelompok tani konsentrat. Jadi kegiatan yang sudah saya lakukan selama pendampingan ini, di minggu pertama itu saya dan teman-teman saya melakukan identifikasi potensi wilayah dan identifikasi potensi kelompok taninya, Bu. Lalu kami membantu Bapak Amran kebetulan dari Ketua Kelompok Tani Konsentrat yang kami dampingi melakukan panen terong bulat, Bu. Jadi di saat itu kami dapat sekitar 90 kg dan biasanya para petani ini hasil panennya itu langsung dijual ke tengkulak dulu, Bu, dengan harga jualnya sekitar 1.500 per kilogramnya. Baru kami melakukan gotong royong bersama bapak-bapak kelompok tani yang lain untuk memperbaiki irigasi air di sawah ini. Setelah itu, kami juga melakukan kegiatan pengolahan lahan sawah menggunakan hand traktor juga, Bapak Ibu. Terus kami juga mengikuti membantu ibu-ibu petaninya menanam sawah itu kebetulan 2 hari yang lalu kami lakukan. Dan hasil capaian kegiatan pendampingan ini, insya Allah petani mau memanfaatkan pekara rumah sebagai tempat hidroponik. Jadi kebetulan Senin depan Bapak Ibu kami bakal melakukan pendampingan tentang pemanfaatan barang bekas yang ada di rumah mereka untuk membuat media hidroponik sederhana, Ibu. Kebetulan juga di rumah Bapak itu ada beberapa styrofoam bekas gitu, Bu, styrofoam buah kayak gitu kan, Bu, aqua gelas bekas kayak gitu. Jadi kan bisa dimanfaatkan sebagai media hidroponik dengan sistem wick seperti itu, Ibu. Baru juga ada pipa-pipa juga, Ibu. Setidaknya walau manfaat hidroponik yang ada di pekarang rumah ini untuk biar mendukung tersedianya pangan di masa pandemi ini, sekaligus untuk mempercantik kondisi di depan rumah pekarangan bapak-bapak petani tersebut, seperti itu, Bu. Dan kami juga sudah melakukan protokol tentang protokol COVID yang sudah dilakukan dengan menggunakan masker dan sebagainya, Ibu. Mungkin segitu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada mahasiswa ya. Mohon maaf kalau tidak semua bisa bisa menyampaikan pengalamannya. Jadi ini lagi di lahan ini ya. Oke, selanjutnya baik kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu Direktur seluruh Polbangtan se-Indonesia dan PEPI untuk memberikan masukan dan juga saran terkait dengan pelaksanaan pendampingan di masa COVID-19. Kami silakan pada Bapak Ibu Direktur dan juga para wadir. Saya boleh, Bu Nur? Ya, silakan. Belum kelihatan. Bu Nur, saya boleh? Ibu Kapus, silakan, Bu. Oke, mohon maaf nih. Saya senang sekali tadi mendengar beberapa pernyataan, tanggapan dari beberapa pihak ya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak-bapak dari Dinas Pertanian ya, tadi Pak Kadis dari Serdang, kemudian Kota Padang,
kemudian juga tadi dari Pak Kadis Nia Selatan ya, kami sangat berterima kasih. Nah, kemudian adik-adik saya, para mahasiswa Polbangtan, tetap semangat ya. Ini adalah sesuatu pengalaman yang sangat berharga ya. Tadi saya sudah melihat Bu Khori ya, ada permasalahan pertanaman semangka misalnya ya. Nanti kemudian juga Effendi Nainggolan ada permasalahan terkait dengan harga panen begitu. Nah, mungkin untuk Bu Khori coba dikoordinasikan nanti dengan dosen pembimbingnya ya. Apakah memang pertanaman dan kemudian juga dengan dinas tempat misalnya, apakah memang pola tanam yang biasa dilakukan oleh masyarakat di sana memang seperti itu begitu ya. Nah, ketika memang pertanamannya atau pola tanamnya adalah padi, kemudian buah atau sayuran, dan kemudian juga padi lagi. Nah, mungkin kita bisa sampaikan, tentu saja tidak bisa melarang dengan langsung begitu ya. Oke, nggak boleh tanam semangka, kemudian harus tanam padi. Tapi kemudian kita bisa mengarahkan begitu. Pertanaman semangka dapat tetap dilakukan, tapi kemudian selanjutnya dapat bertanam padi kembali. Ya, jadi pola tanam itu juga sering merupakan salah satu local wisdom ya dari masyarakat setempat yang kemudian juga biasanya selain untuk meningkatkan pendapatan mereka karena semangka itu juga mungkin hasilnya lebih bagus ya, pendapatan yang diterima petani juga lebih tinggi untuk kemudian diversifikasi hasil dan diversifikasi produk, kemudian juga bisa untuk sirkulasi kondisi pertanaman tanah dan sebagainya yang ada di sana, biofisik yang ada di sana ya, sehingga diharapkan setelah tanam semangka bisa kembali bertanam padi lagi. Terkait dengan harga, ini memang terjadi di mana-mana ya. Jadi petani sudah bisa panen, tapi kemudian tidak bisa mendapatkan harga yang memadai. Nah, untuk Effendi, ini mungkin bisa dicoba dilihat kembali bagaimana kelembagaan petani di sana. Ya, ketika memang petani tadi bisa punya melalui kelompok tani atau gapoktan, dia mungkin bisa langsung mencoba menjual hasil panennya ke beberapa saluran distribusi. Bisa ke Paskomnas atau kemudian bisa ke pasar induk begitu ya, tapi biasanya memang tidak bisa dilakukan oleh petani secara perorangan. Ya, mereka harus punya kelembagaan. Bicara sama orang-orang yang lain, tidak bisa kalau untuk mematikan. Nah, kemudian dari Muhammad Junhar ya, terima kasih juga nih dari yang ada di Bangka Belitung, ini juga sudah banyak yang dilakukan, harganya juga rendah ya. Nah, coba diidentifikasi di sana bagaimana kebiasaan petani yang ada di lapangan ini. Kenapa mereka, apakah mereka biasanya jual kepada tengkulak gitu ya? Karena biasanya kalau petani sudah menjual kepada tengkulak, untuk menjual yang lain juga. Saluran pemasaran yang lain itu sulit karena biasanya mereka ada misalnya ada hutang kah atau ada apa begitu ya dengan tengkulak, sehingga memang ya ini harus perlu koordinasi dengan dinas, koordinasi dengan BPP, komunikasi juga dengan dosen pembimbing untuk bagaimana secara perlahan bisa meningkatkan atau memperbaiki pola kelembagaannya ya, tapi ini tidak bisa cepat langsung berubah. Dendi di Banyu Asin, ini juga harga karet tadi ya, tadi juga sudah banyak membantu ibu-ibu dari KWT sempat untuk bertanam sayuran ya. Jadi karet nanti coba dikomunikasikan dengan SMKPP Sembawa ya, mungkin bisa juga membantu SMKPP Sembawa mungkin punya saluran pemasaran yang lain sehingga kemudian harganya juga bisa lebih bagus gitu ya. Nanti mungkin bisa koordinasi Budir Medan dengan Pak Matobi, Kepala SMKPP. Nah, kemudian Nia berada di lapangan ya. Maskernya mana nih ya? Nggak pakai masker. Kan harus tetap memperhatikan protokol kesehatan dan harus physical distancing. Oke, jadi hidroponik tadi bagus. Jadi yang kemudian mendorong untuk menanam sayuran tadi juga bagus, begitu ya. Karena perlu diperhatikan bahwa petani kemudian keluarganya juga harus sehat, begitu ya, juga harus sehat, sehingga ketika memang mereka bisa didorong untuk punya lahan, punya pertanaman di pekarangan, kemudian memanfaatkan lahan
lahan yang terlantar tadi disampaikan juga oleh Bapak Kadis Deli Serdang tadi ya, itu adalah suatu upaya yang cukup bagus untuk tetap meningkatkan kondisi kesehatan dari petani dan keluarganya. Nah, itu juga harus tetap didorong. Nah, syukur-syukur nanti bisa diarahkan untuk ditambahkan proteinnya. Apakah kemudian beternak atau kemudian juga ikan. Nah, itu kemudian juga bisa didorong ke arah sana. Ya. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa komunikasi dengan dosen pembimbing, ya, kemudian juga dengan dinas setempat, dengan penyuluh, kemudian dengan Kostra Tani, tentu saja PPP, ini juga harus ditingkatkan ya untuk kemudian bisa betul-betul memecahkan permasalahan di lapangan. Permasalahan harga tadi yang banyak dirasakan oleh petani itu bisa, insya Allah bisa diselesaikan ya, tergantung komoditasnya, dan kemudian memang harus dilakukan melalui sinergi dengan banyak pihak. Tidak bisa dilakukan oleh mahasiswa sendiri atau kemudian juga oleh petani sendiri, tapi harus bersinergi dan mendapat masukan dan dukungan dari banyak pihak. Terima kasih Bu Nur, komentar dari saya. Kami berikan kesempatan lagi kepada Bapak Ibu Direktur Polbangtan dan juga PP serta para wadir untuk memberikan masukan dan arahan. Mungkin tidak ada ya, mungkin sudah jelas ya Bapak Ibu. Kami kembalikan kepada Bu Direktur untuk memberikan tanggapan lagi terkait dari lapangan. Ada beberapa kendala seperti yang di Batubara dan wilayah pendampingan yang lain. Kami silakan pada Ibu. Terima kasih Bu Moderator. Ya, pertama ini mungkin saya memberikan masukan terkait yang disampaikan oleh mahasiswa kami Muslim yang dari Batubara. Kebetulan Kabupaten Batubara itu beberapa tahun itu menjadi wilayah pendampingan khusus kita ya, Polbangtan Medan. Jadi memang di sana itu kita sulit untuk mengubah perilaku petani itu kalau untuk terus-terusan menanam padi, karena memang pola tanamnya setelah padi, apalagi mau lebaran, puasa, itu mereka pasti akan menanam semangka. Ya. Nah, kenapa? Benar seperti disampaikan Ibu Pak Pusdik tadi, karena memang dari sisi ekonomi itu lebih menguntungkan. Jadi petani itu dari sisi pendapatan itu memang lebih banyak keuntungannya jika menanam semangka. Jadi itu memang tidak sulit untuk diubah ya. Nah itu sudah bertahun-tahun ya. Kita paham itu karena itu memang menjadi wilayah binaan kita beberapa tahun yang lalu. Nah selanjutnya pada kesempatan ini saya atas nama Polbangtan Medan mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang telah membantu mengawal kegiatan-kegiatan pertanian di lapangan ya. Namun tetap saya ingatkan dalam melaksanakan pendampingan protokol kesehatan itu harus dijalankan ya. Saya kira itu berkali-kali di grup pendampingan itu tetap kita ingatkan ya. Tolong gunakan masker, sering-sering mencuci tangan ya. Kemudian jaga jarak ya. Nah bahkan terkait untuk jaga jarak ini kita itu menganjurkan gunakan metode anjang sana ya. Itu kita terapkan seperti itu ya. Hindari karena kita harus menghindari massa ya. Jadi ini tetap harus dilakukan ya. Bahkan ketika mungkin bimbingan ya, termasuk saya juga punya bimbingan, itu saya ingatkan kalau merasa stamina kurang fit, kurang sehat, tidak usah ke lapangan. Bahkan seperti itu kita ingatkan. Nah, kemudian Bu Kapusdik, mungkin tadi kami belum menyampaikan terkait permasalahan yang kami hadapi dalam pelaksanaan pendampingan ini. Saya kira masalahnya tidak ada Bu, hanya satu saja, itu karena mereka ini juga melakukan proses pembelajaran ya. Jadi kadang-kadang mahasiswa itu ketika kita minta laporannya kan setiap hari kan kita monitor open kamera. Nah mereka selalu bilang, Bu kami lagi belajar nggak bisa ke lapangan. Nah ini yang harus kamu buat strateginya kita bilang.
Kalau mereka bilang besok kami harus ke Kostra Tani Bu, karena ada pertemuan, kita dosen ini bilang oke, kalau besok ada pertemuan, tolong pada saat besok itu kita tagih, kirimkan foto open kamera bahwa mereka benar-benar ada di Kostra Tani. Nah, yang seperti ini, ya, seperti ini mungkin kendala-kendala yang kami hadapi ya. Jadi banyak juga waktu-waktu yang luang saya kira, karena kan tidak full juga kuliah pada saat dia praktek ya, itu kan bisa juga mereka tugasnya itu tidak mesti diserahkan pada saat itu ya. Ada tenggang waktu yang diberikan oleh dosen pengampu. Nah, kemudian di hari-hari libur seperti Sabtu, nah ini mereka banyak manfaatkan, kita arahkan untuk melakukan pendampingan di lokasi masing-masing ya. Jadi saya kira permasalahan yang urgen itu tidak ada ya, hanya masalah bagaimana mereka bisa lebih bijak mengatur waktunya, karena mereka sekaligus juga melaksanakan kegiatan pembelajaran ya. Memang harus dari dosen pembimbing itu harus lebih proaktif untuk memonitor adik-adik ini. Namanya adik-adik ini juga kalau diberikan kelonggaran bisa lupa untuk melaksanakan tugasnya. Itu tugas kita sebagai dosen pembimbing. Nah, pada kesempatan ini juga kami atas nama Polbangtan Medan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, khususnya Dinas Pertanian, di lokasi-lokasi pendampingan mahasiswa yang ada di beberapa provinsi ya, dan kabupaten, karena saya kira sangat mendukung kegiatan yang kami lakukan, walaupun ada beberapa kabupaten menerapkan lockdown, namun ini tidak menghalangi kegiatan pendampingan, karena mahasiswa-mahasiswa itu juga berada di kampung halamannya masing-masing ya. Jadi saya kira semua pemerintah daerah mendukung kegiatan ini, buktinya mereka memberikan respon ketika kita hubungi via telepon dengan memberikan jawaban-jawaban surat izin lokasi mahasiswa. Tidak ada satupun daerah ya yang menolak kegiatan pendampingan mahasiswa ini dalam rangka mewujudkan ketahanan dan ketersediaan ini. Saya kira demikian saja kepada seluruh peserta, kepada Ibu Kapusdik, kami mengucapkan terima kasih atas atensi yang telah diberikan dalam kegiatan pelaporan kegiatan pendampingan mahasiswa di wilayah Sumatera Utara dan beberapa provinsi lainnya. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Moderator untuk mengakhiri acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Direktur. Baik, tidak terasa ya waktu sudah berjalan 2 jam. Mungkin tidak semua bisa terfasilitasi menyampaikan pengalaman-pengalaman, dan ada yang memberikan masukan dari dinas yang lain, BPP, kami mohon maaf, mungkin dalam kesempatan yang lain kita masih bisa sharing. Dan kepada adik-adik kami mahasiswa, terus menjaga kesehatan, ikuti protokol COVID. Nah, karena adik-adik selama di lapangan juga punya tanggung jawab dan tugas yang mulia untuk mendukung pembangunan pertanian, khususnya dalam penyediaan pangan di masa pandemi COVID-19. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua, ya terutama Bu Kapus, Bapak Ibu Direktur Polbangtan se-Indonesia, dan juga Bapak Direktur PEPI, para wadir, dan seluruh peserta yang telah mengikuti acara ini. Kami selaku moderator, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam memandu acara ini, kami mohon maaf. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan, sehingga tugas kita dalam menyediakan pangan bagi penduduk bangsa Indonesia dapat kita wujudkan. Demikian kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
tetap semangat, sukses semuanya ya. Di dinas. Oh iya yang mana tuh? Ada stop ya lain. Semangat ya. Sampai siapa itu? Oke besar. Siapa Kak? Itu beda nih. Iya. Enggak spek beda nih kok. Beda. Atau menginstal anunya dulu. Oh. Ya, ini yang bagian Berarti udah Pak. Kan nggak bisa caranya. hanya dia Pak Iman sendiri yang beda ya. Pakai ini dia. Penutup